Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ada sebuah upacara tradisi khusus untuk menghalau wabah penyakit. Tradisi itu sudah berlangsung sejak lama dan masih terus diselenggarakan sampai hari ini. Nama tradisi ini adalah kebo-keboan atau dalam bahasa Indonesia berarti kerbau jadi-jadian. Dalam pelaksanaan upacara tradisi ini, tidak ada unsur hewan kerbau yang dilibatkan. Kebo-keboan adalah orang-orang yang berdandan menyerupai kerbau. Mengenai hal ini, ada cerita tutur sejak masa leluhur yang tetap dipegang teguh oleh generasi masa kini di Desa Alas Malang. Di Banyuwangi sendiri, ada dua upacara tradisi sejenis. Selain di Desa Alas Malang, ada juga tradisi keboan di Desa Alian, Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Meskipun mirip, upacara tradisi di kedua desa ini memiliki sejumlah perbedaan. Munculnya upacara kebo-keboan. Tradisi kebo-keboan diyakini bermula dari mewabahnya penyakit pada manusia dan tanaman di Desa Alas Malang. Belum diketahui pasti apa penyakit yang menyerang warga desa. Penyakit misterius itu membuat sejumlah warga mengalami kelaparan bahkan meninggal dunia. Seorang sesepuh desa bernama Mbah Kanti pergi ke bukit untuk melakukan semedi, memohon petunjuk dan kesembuhan terkait dengan permasalahan yang menimpa warga di desanya. Dari aktivitas semedi itulah Mbah Kanti mendapatkan wangsit supaya warga Desa Alas Malang melakukan ritual adat selamatan desa. Wangsit itu lebih spesifik mengarahkan supaya selamatan desa digelar dengan ritual kebo-keboan dan mengagungkan Dewi Sri sebagai simbol kemakmuran dan keselamatan. Wangsit yang diperoleh Mbah Kanti itu kemudian dilaksanakan oleh seluruh warga desa. Ajaib, setelah penyelenggaraan ritual adat itu, penyakit yang sempat menyerang warga tiba-tiba hilang. Begitu juga dengan hama yang menyerang tanaman warga di sawah. Sejak peristiwa itu, upacara ritual bersih desa kebo-keboan selalu digelar setiap tahun. Masyarakat Desa Alas Malang percaya bahwa ritual inilah yang selama ini melindungi mereka dari ancaman penyakit manusia dan tanaman. Persiapan kebo-keboan. Upacara tradisi kebo-keboan terdiri dari serangkaian acara. 1 pekan sebelum penyelenggaraan upacara, masyarakat Dusun Kerajaan, Desa Alas Malang kompak melakukan kegiatan membersihkan lingkungan dusun dan rumah masing-masing. Sehari sebelum pelaksanaan, giliran ibu-ibu yang berkumpul untuk menyiapkan sejumlah sesaji. Mulai dari tumpeng, kinang ayu, air kendi, ingkung ayam, aneka jenang, dan keperluan lainnya. Selain itu, mereka juga mempersiapkan perlengkapan upacara seperti pacul, pitung tawar, beras, pisang, kepala, bibit tanaman padi, singkal, pera, dan sejenisnya. Selain digunakan untuk keperluan selamatan, sesaji yang sudah siapkan juga akan ditempatkan di setiap sudut perempatan jalan di Dusun Kerajaan. Malam hari menjelang upacara kebo-keboan, giliran para pemuda dusun yang beraksi. Mereka bertugas menyiapkan palawija, tebu, ketela pohon, dan bahan-bahan lain. Tanaman yang sudah disiapkan para pemuda dusun akan ditanam di sepanjang jalan Dusun Kerajaan. Selain itu, para pemuda dusun juga harus menyiapkan bendungan. Bendungan ini fungsinya untuk mengairi tanaman yang baru ditanam. Pelaksanaan kebo-keboan. Upacara kebo-keboan dilaksanakan setiap tahun sekali. Tepatnya di hari Minggu antara tanggal 1 sampai 10 bulan Sura. Hari Minggu dipilih karena pada hari ini seluruh masyarakat tidak sedang bekerja. Sementara pemilihan bulan Sura dikarenakan masyarakat Jawa percaya bulan ini merupakan bulan yang keramat. Upacara tradisi ini dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Upacara dimulai dengan doa dan makan tumpeng bersama. Jumlah tumpeng yang disediakan dalam acara makan bersama ada 12 buah. Jumlah itu melambangkan perputaran kehidupan manusia, 12 jam sehari dan 12 jam semalam. Setelah seremonial itu, sampailah kepada acara puncak yang disebut Ider Bumi. Kebo-keboan dan para peserta upacara berarak-arakan mengelilingi Dusun Kerajaan. Dalam barisan peserta upacara ini ada sesepuh desa, tokoh masyarakat, perangkat dusun, pemain hadrah, pemain barong, dan warga dusun. Sementara itu,
Di barisan paling depan selain ada kebo-keboan atau orang-orang yang berdandan seperti kerbau, ada sesosok perempuan yang melambangkan Dewi Sri. Dewi Sri ini membawa benih padi. Sebelum ke sawah warga, peserta upacara tradisi ini akan menuju bendungan terlebih dahulu. Mereka menyaksikan bagaimana petugas penjara pintu air membuka bendungan dan air mengalir mengairi tanaman-tanaman yang sudah ditanam warga di sepanjang jalan dusun. Mirip kerbau, kerbau jadi-jadian di dusun kerajaan ini setiap tahunnya dipilih oleh pemuka adat setempat. Jumlah orang yang dipilih untuk menjadi kerbau jadi-jadian selalu sama setiap tahunnya. Ini salah satu hal yang membedakan tradisi kebo-keboan di dusun kerajaan, Desa Alas Malang dengan tradisi keboan di Desa Alian. Kerbau jadi-jadian di dusun kerajaan mengenakan tanduk dan melumuri sekujur tubuhnya dengan cairan hitam yang terbuat dari campuran oli dan arang. Ketika sampai di area persawahan, tingkah laku kerbau jadi-jadian ini mirip dengan hewan kerbau. Mereka membajak sawah atau berkubang di lumpurnya. Sementara Dewi Sri menabur benih padi di area persawahan. Benih inilah yang kemudian diperebutkan oleh para peserta tradisi adat kebo-keboan. Selain sebagai penolak bala atau bencana, benih ini dipercaya akan mendatangkan keberuntungan dan berkah. Di area persawahan ini tidak jarang kebo-keboan bergulat dengan warga yang berebut benih padi. Kendatipun demikian, perilaku kebo-keboan ini tidak sampai melukai warga. Segala tingkah laku kebo-keboan berada dalam pengawasan seorang pawang. Pawang ini jugalah yang nantinya akan berperan menyadarkan kerbau jadi-jadian dari peristiwa kesurupan yang biasanya terjadi dalam upacara tradisi ini.